Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulisa Fitri dengan teman saya Asmawati akan mempresentasikan studi kasus analisis pengambilan keputusan ekonomi oleh kelompok 2. Di sini profil perusahaan yang kami ambil dari PT Garuda Indonesia Tbk. Industri penerbangan yang tahun berdirinya tahun 1949, berkantor pusat di Tangerang, Indonesia. Layanan penerbangan domestik dan internasional, tantangan ekonomi, krisis keuangan, dan restrukturisasi akibat pandemi COVID-19. PT Garuda merupakan maskapai penerbangan nasional yang mengalami berbagai tantangan keuangan dan operasional selama beberapa tahun terakhir. Krisis keuangan ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan drastis dalam permintaan penerbangan. Pada tahun 2021, Garuda Indonesia menghadapi ancaman kebangkrutan akibat utang yang menumpuk dan arus kas yang negatif. Tantangan yang dihadapi PT Garuda Indonesia juga utang yang menumpuk. Garuda Indonesia memiliki utang yang sangat besar kepada berbagai kreditur, termasuk penyewa pesawat dan bank. Penurunan permintaan, yang pada saat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah penumpang yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh PT Garuda Tbk, yaitu pandemi COVID menyebabkan penurunan drastis jumlah penumpang, beban utang yang tinggi, kenaikan harga bahan bakar aftur, dan persaingan ketat dengan maskapai penerbangan lainnya. Tantangan yang dihadapi PT Garuda Indonesia juga utang yang menumpuk. Garuda Indonesia memiliki utang yang sangat besar kepada berbagai kreditur, termasuk penyewa pesawat dan bank. Penurunan permintaan yang pada saat COVID-19 menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah penumpang, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan juga kelebihan kapasitas banyaknya pesawat yang tidak terpakai karena penurunan permintaan. Menyebabkan biaya operasional tetap tinggi meskipun pendapatan menurun. Manajemen dan tata kelola. Ada berbagai isu terkait manajemen dan kelola perusahaan yang kurang efektif, termasuk dengan dugaan korupsi dan efisiensi operasional. Dampak tantangan terhadap perusahaan. 1. Penurunan pendapatan. Drastis akibat larangan perjalanan dan penurunan jumlah penumpang pada saat COVID-19. Kerugian finansial. Akumulasi utang mencapai miliaran dolar. Pengurangan operasional. Beberapa rute penerbangan dihentikan karena kebijakan COVID-19 yang melarang penerbangan antar kota. Pemutusan hubungan kerja. Efisiensi terhadap tenaga kerja untuk mengurangi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan tentang presentasi manajemen manajerial tentang keputusan manajerial yang diambil. Yang pertama, restrukturisasi utang dengan cara negosiasi ulang dengan kreditur. Yang berikutnya, efisiensi operasional dengan cara pengurangan rute penerbangan yang tidak menguntungkan. Berikutnya, penyesuaian strategi harga dengan cara promosi tiket murah dan kerjasama dengan travel agent. Yang berikutnya, diversifikasi pendapatan dengan cara pengembangan layanan kargo dan perawatan pesawat. Adapun analisis ekonomi manajerialnya, yang pertama elastisitas permintaan tiket pesawat, yang kedua biaya marginal dalam operasional penerbangan. Dampak terhadap keputusan harga dan efisiensi operasional. 1. Penyesuaian harga dengan cara tarif promo untuk menarik kembali penumpang. Yang kedua, pengelolaan biaya produksi dengan cara pengurangan biaya bahan bakar dengan rute lebih efisien. Efisiensi operasionalnya, yang pertama optimalisasi penggunaan armada, yang kedua pengurangan pegawai untuk efisiensi. Yang berikutnya struktur pasar, yaitu oligopoli dengan persaingan ketat dari maskapai lain. Berikutnya evaluasi keberhasilan keputusan. Adapun keberhasilan dicapai, yang pertama penurunan beban utang setelah restrukturisasi. Yang kedua, peningkatan jumlah penumpang pasca pandemi. Yang ketiga, kenaikan pendapatan dari layanan kargo. Alternatif strategi yang bisa diterapkan, yang pertama, kemitraan strategis dengan maskapai lain.
Yang kedua, inovasi dalam layanan pelanggan dan digitalisasi. Yang ketiga, penguatan strategi pemasaran berbasis data. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya, PT Garuda Indonesia menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi berhasil bertahan dengan strategi restrukturisasi dan efisiensi operasional. Tantangan masih ada, terutama dalam menghadapi persaingan dan harga bahan bakar. Saran yang disarankan adalah meningkatkan inovasi layanan untuk daya saing. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional. Yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi risiko keuangan. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.